Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami dari kelompok satu mempresentasikan, yaitu terkait tugas besar, statistik, dan perancangan percobaan, yaitu dengan judul Analisis Statistik Pembangkit Listrik di Indonesia berdasarkan lokasi, tipe, dan jumlah kapasitas produksi. Yang disusun oleh kelompok satu, yaitu kami beranggotakan 4 orang. Ada yang pertama Aryo Bismoko dengan NIM 511231103. Kemudian yang kedua ada Ahmad Rosadi Majid, yaitu dengan NIM 511231094. Kemudian yang ketiga ada Kusuma Baharudin dengan NIM 511231045. Kemudian yang terakhir yaitu ada Agil Finalianto dengan NIM 511231022. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom, prodinya yaitu Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Yang pertama di sini ada daftar isi, terdiri dari cover, kemudian ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus. Kemudian nanti bab 2 ada pengumpulan data, yaitu tentang sumber data, metode pengumpulan data. Kemudian bab 3 ada pengolahan data, yaitu teknik pengolahan data, software atau alat yang digunakan, kemudian ada hasil pengolahan. Kemudian yang bab 4 itu ada analisis data, yaitu metode analisis dan hasil analisis. Bab 5 interpretasi hasil, yaitu interpretasi data keterkaitan dengan rumusan masalah. Yang terakhir ada lampiran. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yaitu 1.1 latar belakang. Sektor kelistrikan merupakan tulang punggung pembangunan nasional karena hampir seluruh kegiatan ekonomi dan sosial bergantung pada pasokan energi yang stabil dan merata. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memiliki tantangan tersendiri dalam mendistribusikan energi listrik ke seluruh wilayahnya. Beragamnya jenis pembangkit listrik, yaitu mulai dari berbasis fosil hingga energi terbarukan, serta sebaran lokasi yang tidak merata, menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis data pembangkit secara menyeluruh. Dengan pendekatan statistik, kita dapat memahami karakteristik umum sistem pembangkit listrik di Indonesia, yaitu mengidentifikasi pola distribusi kapasitas dan menemukan potensi ketimpangan atau dominasi wilayah tertentu dalam penyediaan energi. Kajian ini menjadi penting untuk perencanaan strategis sektor energi nasional. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik statistik dari pembangkit listrik di Indonesia berdasarkan lokasi, tipe pembangkit, dan jumlah kapasitas produksinya. Apakah terdapat pola distribusi tertentu yang dapat dianalisis secara statistik? Kaitannya yaitu dengan 1.3 tujuan studi kasus, yaitu menganalisis, yang pertama menganalisis sebaran kapasitas produksi pembangkit listrik berdasarkan wilayah provinsi. Kemudian yang kedua ada mengelompokkan data berdasarkan tipe pembangkit seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan lain-lain untuk mengetahui kontribusi masing-masing tipe. Yang ketiga menggunakan metode ukuran pemusatan dan penyebaran untuk menggambarkan kecenderungan dan variasi data. Yang keempat menyajikan visualisasi statistik berupa grafik, tabel, dan diagram sebagai bahan pertimbangan analisis sistem kelistrikan. Selanjutnya 1.4 yaitu ada manfaat studi kasus, itu memberikan pemahaman nyata tentang penerapan konsep statistika dalam dunia teknik. Kedua yaitu menjadi referensi awal untuk pengambilan kebijakan di sektor energi, terutama terkait pemerataan distribusi kapasitas pembangkit. Selanjutnya nomor 3 itu melatih mahasiswa dalam menganalisis data teknis menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Kemudian yang 4 menumbuhkan kesadaran pentingnya pengelolaan data dalam perencanaan sistem energi nasional. Ya, lanjut ke bab 2 yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber daring atau online, khususnya dari situs Wikipedia dan hasil penelusuran melalui mesin pencari Google terkini terkait pembangkit listrik di Indonesia. Dataset ini mempresentasikan pemetaan terbaru pembangkit listrik yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh telah divalidasi secara umum untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi existing. Kemudian diolah ulang oleh penulis dalam format Microsoft Excel agar dapat dianalisis lebih lanjut. File Excel yang digunakan memuat beberapa informasi utama sebagai berikut: nama pembangkit listrik seperti PLTU Embalo, PLTU Karangkandri, dan lain-lain. Dari tipe pembangkit, misalkan pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Dari jenis sumber energi seperti batu bara, air, surya, dan sebagainya.
Dari status energi dikategorikan menjadi energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dari jumlah energi yang digunakan dengan satuan seperti ton. Lokasi energi yang digunakan dengan satuan seperti ton. Lokasi pembangkit ditunjukkan melalui nama provinsi tempat pembangkit berada. Total kapasitas produksi dinyatakan dalam satuan megawatt. Informasi tersebut merupakan komponen penting untuk menganalisis distribusi dan karakteristik pembangkit listrik di Indonesia, baik dari segi kapasitas, sebaran wilayah, maupun jenis energi yang digunakan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui metode dokumentasi yang bersumber dari platform digital. Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut. Satu, penelusuran sumber daring. Data diambil dari situs Wikipedia dan beberapa referensi pendukung yang diperoleh melalui hasil pencarian Google. Fokus pencarian diarahkan pada kata kunci seperti daftar pembangkit listrik di Indonesia, jenis energi pembangkit, dan distribusi PLTU, PLTA, PLTS di Indonesia. Kedua, kompilasi dan pemetaan data. Informasi dari berbagai sumber dikompilasi menjadi satu dataset mentah. Pemetaan awal mencakup identifikasi nama pembangkit, tipe, sumber energi, kapasitas, dan lokasi. Ketiga, pengelolaan dalam Excel. Dataset tersebut kemudian diolah ke dalam file Excel dengan struktur data yang sistematis. Proses pengolahan meliputi normalisasi format kolom, konversi nilai numerik, pengklarifikasian kategori, dan pembersihan data. Keempat, validasi internal. Validasi dilakukan dengan memeriksa konsistensi antara jumlah pembangkit, distribusi per wilayah, dan rentang kapasitas masing-masing. Perbandingan dengan sumber referensi tambahan dilakukan secara acak untuk menjaga validitas data. Lanjut ke bab 3. Baik, masuk pada bab 3, pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pembangkit listrik di Indonesia dari berbagai aspek, yang diantara lainnya adalah dari distribusi lokasi, jenis energi, dan kapasitas produksi. Teknik-teknik yang dilakukan yaitu meliputi distribusi frekuensi, agregasi data, visualisasi data, dan normalisasi serta validasi data itu sendiri. Software yang digunakan dalam pengolahan data ini hanya menggunakan Microsoft Excel, karena penggunaan Excel ini menurut kami sudah cukup untuk memaparkan dari analisa pengolahan data deskriptif. Excel merupakan perangkat lunak yang biasa kita gunakan untuk pengolahan data tabular dan statistik dasar. Excel juga sudah cukup untuk memberikan fitur seperti pivot table, chart, filter, dan fungsi statistik lainnya seperti mencari rata-rata, min, max, count, dan lainnya. Hasil pengolahan data yang dilakukan mencakup jumlah pembangkit per provinsi, distribusi energi terbarukan dan tak terbarukan dengan proporsi pembangkit berbasis energi terbarukan, distribusi tipe pembangkit, dan rata-rata kapasitas pembangkit listrik. Ini ada rinciannya dalam lampiran 2 hasil analisis data. Nanti akan saya jelaskan sekalian setelah saya memaparkan dari bab 4 yang berupa analisis data. Bab 4, analisis data. Yang pertama pada poin 1 adalah metode analisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif deskriptif menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama. Prosedur analisis meliputi proses pengelompokan, penjumlahan, pencarian rata-rata, dan penyajian dalam bentuk tabel serta grafik. Data dianalisis berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, jumlah pembangkit listrik berdasarkan provinsi, jenis energi yang digunakan, apakah terbarukan atau tidak, apakah dia masuk kategori green energy atau bukan. Tipe pembangkit
yaitu dari PLTU, PLTA, PLTS, dan lainnya, total dan rata-rata kapasitas produksi, serta identifikasi pembangkit dengan kapasitas terbesar dan terkecil. Poin 2 yaitu hasil analisis. Hasil analisis data pembangkit listrik di Indonesia yang terdapat dalam file Excel ini menunjukkan beberapa aspek. Yang pertama, jumlah pembangkit per provinsi, energi terbarukan dan tidak terbarukan, dan tipe pembangkit listrik, kapasitas produksi, serta sebaran kapasitas dalam lingkup provinsi. Baik, saya akan masuk pada lampiran 2. Lampiran 2 adalah hasil analisis data, jadi saya akan langsung menjelaskannya dalam format Excel. Dalam file Excel yang kami lampirkan juga ada raw datanya yang merupakan lampiran 1, data mentahnya, dan ada berupa reportnya. Hasil analisis data yang pertama adalah pembangkit listrik Indonesia berdasarkan provinsi. Jumlah pembangkit listrik berdasarkan provinsi kami klasifikasikan dari Aceh, Bali, Banten, Belitung, dan seterusnya. Provinsi ini tidak semua provinsi di Indonesia kami tuliskan karena kami hanya menuliskan provinsi yang memiliki pembangkit listriknya saja. Di sini bisa terlihat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan pembangkit listrik terbanyak dan yang paling sedikit ada di Kalimantan Tengah dan Gorontalo masing-masing satu-satu. Lalu ada diagram kapasitas produksi listrik berdasarkan provinsi. Kalau tadi jumlahnya, yang di sini adalah kapasitasnya. Karena setiap pembangkit listrik memiliki kapasitas yang berbeda. Hasil di sini masih menjelaskan Jawa Barat sebagai pembangkit listrik dengan produksi yang paling tinggi, dan daerah sisanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kesimpulan dari diagram yang pertama ini, provinsi dengan jumlah pembangkit listrik terbanyak adalah Jawa Barat, diikuti dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun dari segi kapasitas, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tetap mendominasi dengan masing-masing lebih dari 8.000 MW. Besarnya kapasitas di daerah tersebut juga sesuai dengan kebutuhan, mengingat banyaknya industri dan pabrik yang beroperasi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas listrik tidak hanya bergantung pada jumlah pembangkit, tetapi juga pada jenis skala pembangkit yang digunakan untuk memenuhi kapasitas energi di setiap daerah. Ini adalah hasil pengolahan datanya dari diagram yang pertama. Di sini ada rata-rata, jumlah pembangkit, ada median, modus, dan seterusnya. Ada jangkauan, variansi, standar deviasi. Lalu masuk pembangkit listrik di Indonesia berdasarkan tipe. Kami membagi ada beberapa kategori, yaitu sesuai yang ada di Indonesia: pembangkit listrik tenaga air, tenaga bayu atau angin, tenaga gas dan uap, ini campuran, tenaga mesin gas, tenaga panas bumi, tenaga surya, dan tenaga uap. Kami klasifikasikan di Indonesia ada berapa banyak, dan paling tinggi memang pembangkit listrik tenaga uap, dengan bahan bakar terbesarnya adalah batu bara. Jumlah pembangkit listrik tenaga air dan uap atau batu bara mendominasi di Indonesia dengan 57 dan 58 unit, namun dari sisi kapasitas pembangkit tenaga uap memiliki daya terbesar, jauh melampaui dari kapasitas energi yang lainnya, apalagi yang energi terbarukan, karena energi terbarukan hanya bisa memproduksi sedikit kapasitas. Ini hasil pengolahan datanya, ada rata-rata, median, modus, ada jangkauan, variansi, dan standar deviasi. Lalu masuk pada diagram ketiga. Di sini ada jumlah pembangkit listrik berdasarkan sumber energi. Yang hijau ini adalah energi terbarukan atau energi yang dapat diperbarui. Yang hitam ini adalah energi tak terbarukan. Jadi seperti batu bara, gas, masuknya pada energi yang tak bisa energi tak terbarukan. Dengan energi terbarukan, pembangkit listrik berjumlah 102. Energi tak terbarukan, jumlah pembangkit hanya 72. Namun dari sini terlihat bahwa kapasitasnya tetap lebih banyak dihasilkan dari PLTU dengan energi tak terbarukan. Jumlah pembangkit listrik energi tak terbarukan di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan PLTU yang menggunakan energi terbarukan. Karena pembangkit listrik di Indonesia masih umumnya menggunakan batu bara dan gas. Kami coba juga mengklasifikasikan total jumlah bakar yang dibutuhkan untuk semua pembangkit listrik yang dengan sumber energi tak terbarukan, seperti natural gas dan batu bara, juga diesel. Ini adalah jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dalam satu hari. Dan ini merupakan pengolahan data dari grafik nomor 3.
Ada rata-rata, median, modus, jangkauan, variansi, standar deviasi. Oke, untuk pada kesempatan ini saya sendiri akan mempresentasikan mengenai bab kelima ya, yaitu interpretasi hasil. Oke, berdasarkan hasil analisis data pembangkit listrik yang disediakan pada bab yang sebelumnya, yaitu pada bab keempat, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait tren dan pola yang ditemukan. Ada 4 nih. Yang pertama, distribusi jumlah pembangkit. Yang kedua, jenis energi. Yang ketiga, kapasitas produksi. Dan yang keempat, tren energi masa depan. Untuk distribusi jumlah pembangkit, sebaran jumlah pembangkit sangat tidak merata antar provinsi ya, karena kan mungkin dari lokasinya dan juga mungkin SDM atau SDA-nya ya yang bisa jadi kurang mendukung. Otomatis antar wilayah atau antar provinsi pasti kan berbeda ya. Contohnya nih, di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur paling mendominasi jumlah pembangkitnya. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi kan menggambarkan konsentrasi infrastruktur energi di wilayah yang juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi nasional. Terus provinsi-provinsi di wilayah timur, wilayah Indonesia Timur khususnya ya, Gorontalo, Papua, dan bahkan Kalimantan Tengah masih memiliki jumlah pembangkit yang sangat terbatas. Berikutnya, jenis energi. Proporsi pembangkit energi terbarukan adalah 58,6%, lebih tinggi dibandingkan tak terbarukan 41,4%. Menunjukkan adanya arah pembangunan mengarah pada diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Berikutnya, pembangkit tak terbarukan seperti PLTU masih dominan dari sisi kapasitas produksi, terutama karena sifatnya berdaya besar dan digunakan untuk skala industri ya. Terus yang ketiga nih, kapasitas produksi. Rata-rata kapasitas pembangkit sebesar 261,799 MW menunjukkan bahwa mayoritas pembangkit di Indonesia merupakan pembangkit skala menengah hingga besar. Pembangkit terbesar yaitu PLTU Suralaya, 3.400 MW ya, berfungsi sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional, terutama untuk wilayah Jawa Bali. Nah, itu paling besar di se-Indonesia nih. Berikutnya, pembangkit terkecil nih seperti PLTS Gili Meno hanya 0,06 MW. Menunjukkan adanya pembangkit skala mikro ya, mikro untuk kebutuhan lokal dalam arti di Gili Meno aja ya, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil kan ya. Berarti kan yang seperti saya sampaikan tadi kan mungkin karena SDA atau bahkan SDM dan juga wilayahnya yang merupakan berbeda ya. Berikutnya nih, energi tren masa depan. Pertumbuhan pembangkit PLTS dan PLTP menjadi sinyal positif dalam transisi menuju energi bersih. Meskipun masih dalam jumlah terbatas, potensi pengembangan pembangkit energi baru terbarukan atau EPT cukup besar dan memerlukan dukungan kebijakan serta investasi lebih lanjut. Oke, berikutnya secara umum angka-angka yang ditemukan mencerminkan ketimpangan geografis dan teknologis dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Di satu sisi, pembangunan pembangkit cenderung terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Di sisi lain, perluasan akses dan pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat. Nah, berikutnya, keterkaitan dengan rumusan masalah nih. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama, bagaimana karakteristik sebaran pembangkit listrik di Indonesia berdasarkan jenis energi, kapasitas, dan juga wilayah. Berdasarkan hasil yang dianalisis, keterkaitan terhadap rumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Karakteristik sebaran. Telah teridentifikasi bahwa pembangkit listrik tersebar secara tidak merata nih, dengan dominasi di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses listrik umumnya hanya memiliki pembangkit kecil atau mikro. Yang kedua, jenis energi. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara jumlah, pembangkit energi terbarukan sudah melampaui pembangkit tak terbarukan. Ini menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana sih Indonesia mulai beralih ke energi berkelanjutan. Yang ketiga, kapasitas produksi. Data kapasitas membuktikan bahwa meskipun jumlah pembangkit terbarukan lebih banyak, kapasitas tertinggi masih didominasi oleh pembangkit berbasis fosil, terutama batu bara. Yang keempat, relevansi terhadap pembangunan nasional. Hasil ini relevan dengan kebijakan nasional yang mendorong bauran energi, yaitu peningkatan porsi energi terbarukan dalam sistem ketenaga listrikan nasional. Karena tidak ada hipotesis khusus yang diuji atau bersifat eksploratif, maka tidak ada pernyataan hipotesis yang perlu diterima atau ditolak. Namun, temuan yang diperoleh mampu menjawab seluruh aspek yang ditanyakan dalam rumusan masalah secara empiris dan berbasis data. Nah, lampiran ada dua, data mentah dan juga hasil analisis data. Nah, untuk data mentahnya nih, udah ada ya, udah ada banyak nih datanya nih, termasuk PLTU. Ini pun tersebar nih, nama pembangkit PLTU-nya PLTU mana, ini kan per wilayah ya nih. Terus keduanya tipenya ada banyak, ada tenaga uap, gas, atau bahkan panas bumi, surya, dan lain-lain. Terus berikutnya sumber energinya berasal dari mana, bahkan di batu bara, atau bahkan diesel, natural gas, panas bumi, atau bahkan sinar matahari dan lain sebagainya. Berikutnya jenis energi nih terbarukan atau tidak. Terus
jumlah energi. Nah, kalau jumlah energi otomatis berbeda-beda ya setiap PLTU atau PLTA dan lain-lainnya. Jumlah energi kan berbeda-beda, nggak mungkin sama. Ukuran juga kapasitasnya kan juga berbeda nih. Provinsi sama unit otomatis tersedia kan per wilayah itu beda-beda. Sama yang paling penting total kapasitasnya nih masing-masing PLTU, PLTA dan lain itu ada kapasitasnya. Contohnya nih yang nomor 2 PLTU Laurenun tenaga uap batu bara tak terbarukan jumlah energi 861 ton. Posisi di Sumatera Utara kapasitasnya 82 MW. Ini ada banyak banget nih untuk data mentahnya. Tenaga surya, tenaga air, tenaga angin juga. Nah kan ada 174 nih jumlah PLTU, PLTA, PLTB yang ada di Indonesia. Terus yang berikutnya hasil analisis data 1A jumlah pembangkit listrik berdasarkan provinsi. Nah yang paling banyak itu di Provinsi Jawa Barat nih, jumlah pembangkit listriknya ada 24, paling mendominasi seluruh Indonesia, paling banyak di Jawa Barat. Yang kedua di Jawa Tengah 21 dan Jawa Timur 19. Untuk yang paling sedikit ini ada satu nih, di mana di Gorontalo, sama di Kalimantan Tengah juga ada satu. Nah untuk kapasitas produksi berdasarkan provinsi yang paling sama nih, Jawa Barat nih paling banyak nih. Jawa Barat untuk bentar. Nah untuk jumlahnya paling banyak, terus kapasitas produksinya juga paling banyak nih, ada 91.119,4. Yang tertinggi kedua ada Jawa Timur 8.830,4, yang ketiga Jawa Tengah 8.798. Terus untuk yang paling kecil, paling rendah itu di angka Maluku Utara ya. Oh, di Bali hanya 2,7 nih. Bukan. Ya, paling rendah itu Maluku Utara nih 15,5. Sama di Bali 2,7. Ya, di Bali berarti 2,7 paling rendah. Untuk pemusatan data berdasarkan provinsi udah ada nih rata-rata jumlahnya ada berapa. Main median Mosdo semuanya udah kita input juga ya, udah kita hitung juga nih. Pemusatan data berdasarkan provinsi sudah ada, berdasarkan ukuran penyebarannya juga sudah ada nih, datanya sudah ada semua di sini. Terus yang kedua lampiran analisis data berdasarkan tipe nih. Tipenya untuk paling tinggi itu di tenaga uap, pembangkit tenaga uap ini jumlahnya ada 58. Yang kedua tenaga air ada 57. Paling rendah pembangkit listrik tenaga mesin gas hanya ada 2. Terus kalau misalnya berdasarkan tipe pembangkit listrik tenaga uap paling banyak juga nih, ada 22.838,7. Untuk yang paling rendah pembangkit listrik tenaga surya ada 38,1 jumlahnya. Untuk berdasarkan ukuran pemusatan data berdasarkan tipe sudah ada, data-datanya sudah kami hitung juga. Untuk penyebaran datanya juga sudah ada nih, semuanya sudah kami hitung semuanya. Terus berikutnya berdasarkan sumber energi, pembangkit listrik berdasarkan sumber energi sudah ada juga. Untuk energi terbarukan totalnya ada 102 pembangkit, untuk yang tak terbarukan hanya 72. Untuk kapasitas produksi listrik berdasarkan sumber energi, nah ini datanya banyak nih. Contohnya energi tak terbarukan, batu bara mendominasi 62%. Yang kedua tak terbarukan jenis natural gas. Natural gas ada 19%. Terus berikutnya energi terbarukan angin menempati posisi 13%. Terus berikutnya sinar matahari 0% ya, tidak ada ya. Kalau ini presentasinya sih ya. Oke. Berikutnya energi tak terbarukan diesel hanya ada 1%, aliran air ada 13%. Terus jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Pembangkit listrik dengan sumber energi tak terbarukan ada energi gas, pembangkit listrik tenaga gas dan uap natural gas paling banyak nih jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 juta ya, 30.176.640 meter kubik. Meter kubik. Untuk ukuran pemusatan data sudah ada, penyebaran datanya juga sudah kami hitung semua. Oke, terima kasih. Ini adalah semuanya data-datanya sudah kami hitung semua. Semoga ini membantu untuk Bu Pias. Mohon izin Bu Pias, demikian presentasi yang bisa kami berikan, presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon izin koreksi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.